Halo semuanya, kembali dengan Samuel Moses di channel David Setiadi Management. Dan sekarang saya membahas tentang namanya hukum Pareto, The Pareto Law, 80-20%. Mungkin teman-teman tahu nggak 80-20% ini mungkin, atau sudah sering dengar tapi belum tahu, atau mungkin sudah tahu cuman apa sih gitu. Nah, sekarang di video ini saya akan lebih menerangkan lebih detail bagaimana caranya menerapkan Pareto Law atau hukum Pareto di bisnis Anda. Baik teman-teman semua, sekarang saatnya kita belajar tentang namanya Pareto Law, hukum 80-20. Teman-teman mungkin sering dengar atau baru dengar sekarang, atau mungkin sudah sering cuman nggak tahu apa itu dan gimana cara pakainya. So, buat di bisnis, teman-teman, kita mempunyai beberapa elemen yang harus kita tahu untuk bisa menerapkan namanya Pareto Law supaya kita bisa lebih efektif dalam bekerja dan mensistemasi bisnis, khususnya waktu untuk Anda sebagai seorang business owner. Seringkali kita sebagai business owner rasanya kok sibuk terus, kayaknya nggak punya waktu. Udah nggak punya waktu, punya duit ya masih lebih bagus ya. Sekarang udah nggak punya waktu, duit nggak ada, ya udahlah gimana ya, masa ya mending kerja kalau gitu, mending waktunya mungkin waktunya terbatas, masih ada sempat main, duitnya pas-pasan, masih lebih baik ketimbang Anda waktunya nggak ada, duitnya nggak ada. Oh man, itu ya ngapain ini juga bis kayak gitu ya. Maka Anda mesti mengerti yang namanya Pareto Law. Ini bisa menjadi solusi untuk Anda dalam memanage sebuah bisnis, sebuah pekerjaan supaya bisa menjadi lebih efektif. So, apa yang harus diperhatikan dalam menerapkan sebuah Pareto Law? Pertama adalah barang. Mungkin Anda sering lihat nggak sih? Anda kan jualan barang, Anda jualan produk. Dari sekian banyak produk yang Anda jual, berapa banyak yang laku, berapa banyak yang tidak laku, berapa banyak yang sedang-sedang aja. Itu harus Anda ukur. Dan tentunya kalau mengukurnya secara manual itu sangat-sangat jangar. Jangar ya. Karena terlalu banyak varian, Anda pusing pilih yang mana. Rasanya kalau nggak pakai program nih, coba ya Anda bayangin ya. Barang ada 1000 macam. Kemudian Anda nggak pakai program. Tiba-tiba hari ini di minggu-minggu ini barang ke 501 itu laku keras. Ya padahal sebelum-sebelumnya nggak laku keras tuh. Anda akan tertipu, terkamuflase, seolah-olah terhipnotis dengan barang tersebut. Ini yang disebut barang fast moving nih. Tiba-tiba Anda jadi order barang yang 501 tadi itu banyak sampai stoknya penuh. Dan ya Anda tahu lah, kisah akhirnya adalah Anda akan mengalami namanya dead stock. Stoknya mati. So, lihat dari sekian banyak barang, ini syaratnya Anda harus pakai program ya. Dari sekian banyak barang, 20% barang yang paling laku itu harus Anda maksimalkan, perbanyak stoknya, dan lebih digencarkan promosi dan strategi marketingnya. Tentunya bersama dengan Bapak Roy Sandibiantoro, Anda akan belajar strategi marketing yang efektif untuk memaksimalkan barang Anda yang tadi, yang 20% itu. Yang 80% itu adalah barang pendamping, harus ada, cuman tidak usah banyak-banyak. Oke, sayang tempat ya. Yang kedua adalah Anda harus efektifkan yang namanya customer. Dari 100%, 20% customer dipilih yang pembayarannya paling lancar, yang ordernya paling gampang, yang enak diajak ngomong, yang ditagih kalau pas nagih itu Anda cepat sekali gitu. Nah, ini Anda harus maksimalkan potensi dia, perbanyak repeat transaction-nya. Jadi misalnya tadi order cuma sejuta, sekarang bikin coba jadi 5 juta per sekali order, dan Anda bikin campaign promo yang hanya untuk mereka saja, yang membuat mereka tertarik untuk ngordernya lebih banyak.
Kemudian yang ketiga, Anda coba lihat aktivitas Anda sehari-hari itu ngapain aja. Apakah Anda terlalu sibuk di operasional sampai-sampai Anda merasa semua itu Anda yang kerjakan? Harusnya kan kita kerja bareng ya bersama dengan tim, namun Anda merasa tim ini terlalu bodoh, terlalu lugu, sampai-sampai Anda merasa kalau bukan saya yang mengerjakan, maka akan kacau, maka akan hancur. Coba Anda perhatikan berapa banyak waktu Anda yang Anda pakai hanya untuk mengerjakan sifat-sifatnya yang adalah rutinitas atau operasional. Tugas kita sebagai seorang business owner, pastikan kita harus upgrade yang namanya pola pikir, mindset, dan yang paling penting adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan Anda bisa melihat sebuah perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, yang tadinya nggak kepikir, Anda bisa lihat, Anda bisa mendapatkan peluang dari sana, dari sudut pandang. Dari pengetahuan yang Anda dapat, Anda filter, Anda pikirkan, Anda renungkan, kayaknya kepikiran harusnya bisnis dibeginikan, bisnis harusnya beginikan. Karena Anda sudah tahu dan Anda mendapatkan pengetahuan. Kalau Anda tidak pernah mengisi kepala Anda karena Anda terlalu sibuk dengan operasional sehari-hari, Anda terlalu lelah, maka itu harus Anda perhatikan. Kemudian yang keempat, perhatikan tim. Dari 10 orang misalnya 100% kan, pilih 2 orang yang harus Anda maksimalkan, Anda harus support biar mereka lebih berkembang sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi sebagai tim. Dan itu rahasia bagaimana caranya membuat tim bisa bertahan dan langgeng lebih lama bersama dengan kita sebagai business owner. Dan itu dia 4 hal yang harus Anda perhatikan dan harus Anda maksimalkan dengan Pareto Law. Sekian tips dari saya kali ini bersama dengan saya Samuel Moses di David Steady Management Channel. Create a breakthrough in your life and revolutionize your company.